morning adik-adik semuanya. Halo, how are you semuanya? Yakin kalian semua sehat selalu ya. Wah, senang sekali hari ini kayaknya bisa kejumpa dengan kalian semua dalam ibadah online kita. Yes, puji Tuhan ya, meskipun dalam kondisi seperti ini kita tetap masih dapat ibadah bareng-bareng. Meskipun kita nggak bisa saling ketemu, tapi sebulan sekali kita pasti akan tatap muka kan. Yalah, kita akan selalu ibadah Zoom. Kalau setiap sebulan sekali kita pasti akan ibadah Zoom seperti yang minggu lalu tuh. Kita habis minggu gembira bersama. Yeay. Nah adik-adik, minggu ini kakak senang sekali bisa ketemu kalian lagi di channel YouTube kita, Sekolah Minggu GKI Pastor. Yes. Oke, sudah siap semuanya untuk kita memuji dan mendengarkan cerita setelah firman Tuhan hari ini? Yeay, pasti siap semua ya. Oke adik-adik, sebelumnya yuk kita berdoa dulu yuk sebelum kita memulai. Semuanya ambil sikap yang baik ya untuk berdoa. Yuk kita berdoa yuk. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami mengucap syukur jika hari ini kami dapat beribadah bersama kembali melalui ibadah online kami. Tuhan Yesus sertai kami agar kami dapat mengikuti ibadah ini dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu sepanjang hidup kami. Kami siap untuk memulai ibadah ini. Kami siap untuk memuji dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya mari katakan sama-sama. Amin. Amin. Oke adik-adik, kakak senang sekali bisa ketemu kalian semua. Meskipun kita virtual, meskipun kita berjauhan, kita hanya lewat channel YouTube kita. Karena itu kakak mau ajak kita semua, kita sama-sama nyanyi It's good to see you here with me. Yuk kita nyanyi sama-sama yuk. Semuanya pada tahu ya lagunya ya. Kayaknya nggak bisa ikutin gerakannya nih. Tapi kalian di rumah boleh saling bergerak bersama. Ada sama kakak sama adiknya boleh ya. Atau sama saudaranya juga boleh. Sama teman-temannya juga boleh ya, yang di Dana Mulia. Oke? Yuk kita sama-sama nyanyi It's good. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord love you, so do I. The Lord love you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. Sekali lagi yuk. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord love you, so do I. The Lord love you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. I'm so glad that you came. Sekali lagi ya. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. Kita bisa ketemu lagi, bisa ibadah bareng lagi. Wow, it's so good. Itu semua karena berkat dan penyertaan Tuhan. Kita harus selalu mengucap syukur untuk hal itu. Mantap. Ya, adik-adik, hari ini kita mau ceritanya tentang satu yang menjadi disebutnya sebagai nafas untuk orang Kristen. Apa itu? Ayo, ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Coba lihat kakak. Ini kakak lagi ngapain ya? Coba lihat kakak ya. Kira-kira kakak lagi sikap apa itu ya? Ada yang jawab di rumah. Keren, betul ya. Ya, kakak sedang berdoa tadi, sikap doa ya. Nah, adik-adik, berdoa
adalah nafas orang Kristen. Why? Kenapa itu menjadi nafas orang Kristen? Wow, seru banget nih. Karena dalam bulan ini kita akan belajar tentang hal berdoa. Dan ini untuk yang pertama, seri pertama kita tentang berdoa. Apa ya? Nanti Kak Fania akan cerita sama kita. Berdoa itu powerful loh adik-adik. Bisa apa? Nah, nanti Kak Fania bakal cerita ke kita ya. Oke adik-adik. Sebelumnya kita mau angkat satu pujian lagi ya. Oke, masih siap ya? Kita pujikan bersama ya, pujian kita yang kedua. Nah, sebenarnya kamu mau tanya kalian, siapa yang lebih besar? Siapa yang lebih hebat? Iya, betul sekali. Yesus ya, Tuhan kita sungguh luar biasa. Ya, kita mempujikan satu pujian, Allahku besar, kuat dan perkasa. Semua pada tahu ya? Yuk, kita sama-sama pujikan yuk. Besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh, yeah. Ya, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Nah, salah satu kekuatan kita adalah dengan berdoa. Nah, berdoa itu bisa membuat segala yang mustahil, segala yang tidak mungkin menjadi mungkin. Makanya tiada yang mustahil buat Tuhan kita, karena Tuhan kita mampu melakukan segala hal di dalam hidup kita. Nah adik-adik, mulai kita akan masuk dalam firman Tuhan, akan cerita dari Kak Fania juga. Karena itu sebelumnya siapkan diri kalian. Nah sebelum kita masuk ke sana, kita mau memberikan persembahan terlebih dahulu ya. Adik-adik boleh siapkan amplopnya, siapkan uang persembahannya, lalu dimasukkan dalam amplop. Ini kalau udah diberikan orang tua dulu, ke papi mami kalian dulu, atau ke kakak pembimbing kalian. Nanti setelah kita bisa bertemu, kita akan bawa itu ke gereja. Oke? Ya, persiapkan semuanya ya. Kita akan memberikan persembahan dengan penuh ucapan syukur sembari kita bernyanyi, aku bawa dan berikan persembahanku. Yuk sama-sama yuk. Adik-adik, yuk kita bawa persembahan kita di dalam doa dan kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Yuk kita berdoa yuk. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih, kami sungguh mengucap syukur untuk setiap berkat-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami dapat memberikan yang terbaik untuk-Mu. Inilah persembahan yang kami berikan, biar kami dapat selalu memuliakan nama-Mu dan selalu dapat memasyurkan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, berkatilah mereka yang mengelola setiap persembahan ini. Dan juga Tuhan Yesus, sebentar kami akan masuk dalam cerita dalam firman yang akan dibawakan Kak Fania. Sertai Kak Fania dalam membawakan cerita dan firman-Mu ini, dan juga sertai kami Tuhan untuk bisa menangkap dan menerima firman-Mu dengan baik. Kami dapat mengerti dan memahaminya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkannya dan kami siap juga untuk menerima firman.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Amin. Oke adik-adik, selamat mendengarkan cerita dari Kak Fania. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat berjumpa kembali di Sekolah Minggu GKI Pasteur. Tema kita minggu ini adalah dengan berdoa Tuhan menyembuhkan. Kita akan mendengarkan sebuah kisah Alkitab yang diambil dari Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai dengan 10. Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai dengan 10. Nah, cerita Alkitab ini akan kita simak bersama dalam bentuk sebuah video yang mengisahkan tentang cerita di mana Petrus, murid Tuhan Yesus, menyembuhkan seseorang dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita tonton bersama. Pada suatu hari menjelang waktu sembayang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia. Dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut Serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Yaitu Yesus. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, supaya Ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatan.
Nah, adik-adik, bagaimana? Sudah disimak tadi videonya? Sebelum kita mulai membahas tentang firman Tuhan pada hari Minggu ini, Kak Fania punya pertanyaan. Tadi adik-adik lihat ya, orang tersebut lumpuh. Lumpuh itu artinya tidak bisa berjalan, dan dia sudah tidak bisa berjalan semenjak dia lahir. Karena itu, tadi orangnya lagi ngapain tuh dia di gerbang? Ya, dia sedang duduk dan meminta-minta. Kenapa ya kira-kira orang tersebut duduk dan meminta-minta di gerbang? Nah, ternyata karena pada zaman itu orang-orang yang lumpuh, mereka nggak bisa bekerja dan biasanya mereka juga sudah tidak punya keluarga. Lalu mungkin harapannya untuk sembuh saat itu sudah tidak ada. Karena itu yang dia lakukan, dia nggak minta untuk disembuhkan lagi, tapi dia hanya minta uang atau sedekah supaya dia sekedar bisa makan pada hari tersebut. Nah, kebetulan pada hari itu dia bertemu dengan kedua orang murid Tuhan Yesus di Bait Allah, yaitu siapa tadi namanya? Ya, Petrus dan Yohanes. Nah, kemudian ketika Petrus dan Yohanes melihat orang lumpuh ini yang sudah setiap minggu ada di Bait Allah, dia melihat dan meminta agar orang tersebut melihat kepada Petrus dan Yohanes. Kemudian Petrus dan Yohanes bilang sama orang ini, orangnya kan minta-minta sedekah. Tapi Petrus bilang bahwa Petrus tuh gak bisa kasih emas dan perak seperti yang diminta oleh orang itu. Tapi apa yang bisa diberikan, bahwa dalam nama Tuhan justru diberikanlah sebuah hal yang lebih luar biasa dan lebih berharga buat orang tersebut. Lebih berharga daripada emas dan perak yang dia minta, yaitu adalah kesembuhan. Kesembuhannya bukan karena Petrus hebat atau karena Petrus punya kuasa untuk menyembuhkan, tapi karena Petrus menyembuhkan dalam nama Tuhan. Di sini kita belajar adik-adik bahwa dengan berdoa Tuhan bisa menyembuhkan kita. Dengan kuasa Tuhan apapun bisa dan mungkin terjadi. Itu yang harus kita percaya dulu nih. Jadi ketika kita sedang sakit atau kita sedang dalam keadaan sulit, terutama ketika kita merasa kok kayaknya kita gak punya harapan untuk sembuh ya, kita selalu harus ingat bahwa harapan itu masih ada selama kita berdoa, selama kita meminta dalam nama Tuhan. Terus yang kedua yang harus kita ingat juga nih, kayak tadi, sebenarnya si orang lumpuh itu yang dia minta pertama adalah emas dan perak. Mungkin bagi dia saat itu kesembuhan adalah sesuatu yang mustahil, yang kayaknya udah gak mungkin deh dia dapatkan. Karena itu dalam pikirannya dia pikir, kalau begitu aku mintanya emas dan perak saja, supaya aku bisa makan, supaya aku bisa membeli sesuatu, supaya aku bisa hidup. Nah, tapi ternyata Tuhan memberikan lebih dari itu, yaitu Tuhan bilang lewat Petrus bahwa berjalanlah, dan orang itu bisa berjalan, bener kan? Nah, artinya apa adik-adik? Artinya terkadang kita harus percaya saja kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu tahu yang terbaik buat kita. Kadang kita mintanya sesuatu, kayak tadi orang lumpuh itu, dia mintanya emas dan perak, taunya Tuhan beri kita kesembuhan, karena Tuhan tahu itu yang lebih terbaik buat kita. Nah, sama nih, kondisinya berbeda-beda. Kadang-kadang ketika kita sakit, mungkin kita berdoa sama Tuhan, minta kesembuhan buat kita, atau buat keluarga kita, atau buat teman kita yang lagi sakit. Tapi Tuhan mungkin gak langsung kasih itu kepada kita. Tapi percayalah bahwa Tuhan tahu yang terbaik. Dia tahu yang jauh lebih baik untuk kita. Karena itu kita harus percaya bahwa dalam nama Tuhan ada kesembuhan, dan kesembuhan itu adalah sesuatu yang terbaik yang terjadi buat kita. Kemudian ketika
orang lumpuh tersebut juga telah disembuhkan, dia kaget, dia bisa berjalan, kemudian dia melompat dan bersuka cita. Tentunya ketika kita disembuhkan, kita juga pasti tidak lupa mengucap syukur kepada Tuhan. Dengan kita bersyukur, dengan kita menunjukkan bahwa Tuhan sudah memberi anugerah kepada kita lewat kesembuhan dalam namanya, di situ kita juga sudah menjadi sebuah kesaksian bagi Tuhan. Seperti ketika orang lumpuh itu dia bisa berjalan, orang-orang yang ada di sekitar situ mengenali dia karena dia adalah seorang yang setiap minggu kan meminta sedekah di pintu gerbang indah. Kemudian orang-orang juga bisa melihat, wah, orang ini ternyata berhasil sembuh. Siapa yang menyembuhkannya? Tuhan. Karena dengan berdoa, Tuhan punya kuasa untuk menyembuhkan. Jadi ketika kita percaya, ketika kita menaruh harapan pada Tuhan, dan ketika Tuhan mengabulkan doa kita dan memberi kita kesembuhan, jangan lupa setelah itu kita bersaksi dan bersyukur kepada Tuhan. Karena itu adalah cara kita untuk bersyukur atas anugerah yang sudah Tuhan beri. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri firman Tuhan pada hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Kita satukan hati kita. Kita sama-sama mengucap syukur buat firman Tuhan pada kita hari ini. Kita juga percaya bahwa kita dikuatkan lagi dalam nama Tuhan. Kalau kita berdoa, Tuhan akan memberi kita kesembuhan. Sekalipun mungkin hal tersebut kecil kemungkinannya atau mustahil, tapi kita tidak boleh menyerah karena di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih buat firman Tuhan pada hari ini. Kami boleh dikuatkan, kami boleh percaya lagi bahwa dalam nama-Mu Tuhan ada kesembuhan, dalam nama Tuhan ada harapan. Ajar kami untuk menaruh harapan kami, untuk percaya pada Tuhan dalam setiap kesulitan kami, ketika kami sakit, ataupun ketika ada keluarga kami yang saat ini sedang menderita penyakit. Biarlah kami boleh menaruh harapan itu sekali lagi pada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kami. Tolong kami dan sertai kami dalam hidup kami minggu ini dan seterusnya, supaya kami bisa selalu bersemangat menjalaninya di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yes, adik-adik, sekarang kita mau masuk ke aktivitas. Kita mau bikin apa ya? Nah, adik-adik, kita bisa bikin craft. Ya, kita mau bikin craft tentang orang yang tadi lumpuh ya, pengemis tadi yang telah ditolong sama Petrus dan juga Yohanes ya. Nah, adik-adik, kita akan buat aktivitas itu. Gimana caranya? Yuk, kita lihat aja yuk. Oke adik-adik, sekolah minggu telah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. See you guys. Bye-bye.